Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 5 Mei 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Sesuai dengan prediksi UPT Penyeberangan Bengkalis, peningkatan arus balik lebaran terjadi mulai hari ini. Kendaraan roda 4 dan 2 sejak pagi tadi sudah memadati Pelabuhan Roro Bengkalis. Bahkan hingga menjelang siang antrean mengular, kendaraan roda 4 terjadi hingga keluar dari jalan masuk Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, M. Natsir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Natsir. Ya, selamat siang Mei dan Tribuner dimanapun Anda berada. Baik, kondisi arus penyeberangan Labuan Roro dari Pulau Bengkalis menuju Pulau Sumatera, tepatnya Sungai Selari di Kecamatan Bukit Batu saat ini masih dalam keadaan padat namun tetap lancar, di mana antrian juga saat ini masih sama seperti tadi pagi, masih mengular sampai ke ruas jalan pintu masuk. Nah, kondisinya saat ini untuk antrian kendaraan roda 4 sejauh ini juga masih memenuhi jalur antrian yang membuat antrian-antrian kendaraan lainnya terpaksa mengular sampai ke jalan utama di luar pelabuhan. Sementara untuk antrean kendaraan sepeda motor yang sempat padat dan ramai juga pada tadi pagi, saat ini sudah mulai berkurang karena didominasi oleh pengguna jasa lokal yang akan bersilaturahmi dengan keluarga ke seberang Pulau Bengkalis. Nah, antrian ini sudah diprediksi akan menjadi peningkatan pada mulai hari ini sampai hari Sabtu nanti, karena memang arus balik dari luar Pulau Bengkalis saat ini sudah berlangsung, di mana sebagian karyawan-karyawan swasta juga sudah mulai masuk kerja pada hari ini. Begitu ya untuk persiapan sejauh ini PT Penyeberangan Bengkalis sudah menyiapkan 6 armada kapal, di mana saat kondisi ramai seperti ini beroperasi 6 kapal yang melayani penyeberangan, sehingga dengan 6 kapal ini bisa mengurai antrian perharinya. Nah, untuk hari ini karena kondisi sudah mulai padat, PT Penyeberangan Bengkalis juga sudah melakukan penambahan trip atau kemungkinan nanti penyeberangan bisa sampai pukul 3 dini hari. Begitu, Maya. Baik, terima kasih Natsir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Belasan kontainer berisi ratusan karung diperiksa di Treskrimsus Polda Kaltara pada Rabu 4 Mei sore di dalam area peti kemas Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Belasan kontainer ini masing-masing diperkirakan berisi 200 karung, diduga berisi balpres. Penggeledahan dilakukan langsung oleh Direskrim Polda Kaltara didampingi Kapolres Tarakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi Pausiah melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, total sekitar ada 5 kontainer berisi ratusan karung di pelabuhan, tepatnya di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 kemarin. Diperkirakan setiap kontainernya sendiri berisi 200 karung, di mana diduga berisi balpres atau pakaian bekas. Kemudian update terbaru pada hari Kamis hari ini, data yang dihimpun oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara tercatat mencapai 17 kontainer yang hari ini, di mana tepat di belakang saya saat ini juga sedang dilakukan penggeledahan, dilakukan pembongkaran untuk memastikan isi dari ratusan karung yang terdapat dalam 17 kontainer tersebut. Adapun selain untuk memastikan isi balpres atau pakaian bekas, juga di Treskrimsus Polda Kaltara ingin memastikan apakah ada muatan lain yang terindikasi bisa mengarah kepada tindak pidana, di mana seperti salah satunya didugaan ada narkotika atau ada juga bahan kandungan sianida dan karbon. Sebelumnya dikatakan oleh Direktur Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Kaltara, Bapak AKBP Hendy Febrianto Kurniawan, langsung melakukan
kegiatan pengecekan kontainer pada kemarin dan hari ini juga turut menyaksikan langsung kegiatan pembongkaran balpres. Tadi setelah dibongkar memang beberapa karung sudah terlihat tampak berisi pakaian bekas, dan juga kegiatan pembongkaran sendiri dibantu oleh satu jenis anjing pelacak atau jenis K9 yang memang didatangkan langsung dari Balikpapan milik Bea Cukai Kota Tarakan, di mana dikatakan kembali oleh Dirreskrim Suspolda Kaltara Bapak AKBP Hendy F. Kurniawan, kronologisnya sendiri sampai akhirnya adanya pembongkaran balpres ini berawal dari sebelumnya pada hari Rabu kemarin, tepatnya di Bandar Udara Internasional Juanda Tarakan, seorang oknum anggota Polri diamankan oleh petugas gabungan khusus yang dibentuk oleh tim di Treskrimsus Polda Kaltara. Satu anggota Polri ini sendiri memang diduga terlibat dalam kegiatan pertambangan emas ilegal yang terdapat di Kecamatan Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian oleh Kapolda Kaltara, Bapak Irjen Pol Daniel Adiatjaya langsung membentuk tim gabungan Krimsus di mana terdiri dari Polres Bulungan dan Polres Tarakan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Lalu kemudian pada tanggal 30 April 2022 kemarin, memang awalnya pihaknya mendatangi lokasi langsung keberadaan tambang emas diduga ilegal di wilayah Sekatak. Dan memang dari temuan tim sendiri ada kegiatan praktik illegal mining atau tambang emas ilegal dilakukan dengan cara perendaman menggunakan sianida dan karbon. Sehingga dari temuan itu total 5 orang yang diperiksa dan 3 orang di sini dari 3 orang itu dinyatakan tersangka. 5 orang itu di mana salah satunya yaitu 3 operator ekskavator dan 2 truk. Kemudian juga di sini ditemukan kondisinya karbon sudah dalam proses perendaman. Nah, kemudian karena pengakuan dari 5 orang ini melibatkan oknum anggota Polri yang bertugas saat ini di Kaltara, maka oknum anggota tersebut yang berinisial HSB langsung diamankan di bandara karena diduga juga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, sehingga penangkapan terhadap oknum anggota Polri HSB langsung dilakukan di bandara saat itu untuk mempercepat juga kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Lalu kemudian setelah dilakukan penangkapan di bandara, selanjutnya tim kemudian menggeledah kediaman milik HSB. Nah, dari sana akhirnya disinilah ditemukan data manifest, di mana data manifest yang memuat kegiatan pengiriman kontainer yang berisi rumput laut. Namun setelah diperiksa ternyata dari kemarin diperiksa sampai hari ini ternyata kontainer tersebut yang berisi ratusan karung itu sebagiannya berisi balpres. Setelah dicek langsung sore tadi dan sampai sekarang masih dilakukan pengecekan, dan informasinya pembongkaran balpres ini, pembongkaran karung ini akan dilaksanakan sampai besok karena memang yang diperiksa sangat banyak, mencapai 17 kontainer, di mana setiap kontainernya berisi sekitar 200 karung atau 200 bal. Lalu kemudian sementara itu saya juga sempat berkomunikasi juga dengan pihak dari HSB, yakni di mana penasihat hukumnya Bapak Syafruddin yang diwawancarai awak media tadi siang juga baru saja tiba di Tarakan, di terminal kedatangan Bandar Udara Internasional Juanda Tarakan, langsung diwawancarai oleh awak media terkait kasus yang dialami oleh kliennya ini. Memang belum dikatakan Bapak Syafruddin, penasihat hukum dari oknum anggota Polri HSB ini, pihaknya masih harus mempelajari dulu
persoalannya. Kemudian juga pihaknya juga harus meminta persetujuan dari HSB agar bisa agar bisa diberikan kuasa sebagai kuasa untuk membela HSB tersebut. Dalam hal ini pihaknya siap kooperatif, pihak HSB siap kooperatif untuk menjalankan semua proses hukum yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penasihat hukum HSB serta di Reskrimsus Polda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, rekan-rekan, tadi dari hasil penggeledahan di rumahnya HSB, kita temukan dokumen yang mengarah kepada potensi tindak pidana lain, yaitu beberapa pengiriman peti kemas atau kontainer yang diduga tidak sesuai dengan manifest. Makanya kita lakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari BC, dan hari ini sama rekan-rekan BC dilakukan dibuka, dan di sini adalah karung-karung yang nilainya mungkin totalnya dari 800 karung. Nanti tindakannya seperti apa kita konsep bersama antara pihak Polda Kaltara dengan rekan-rekan dari BC. Sementara diduga apa sih? Sementara kami belum bisa, ya kalau kelihatannya Balpres, tapi belum dibongkar. Belum dibongkar. Karena informasi ada kandungan ada barang cyanida dan lain sebagainya atau narkoba, nanti kita akan lakukan langkah-langkah penindakan lebih lanjut. Kalau di manifest dia laporannya apa? Di manifest informasi awal adalah rumput laut. Informasi awal ya. Ternyata beda ya. Sudah berapa lama beliau informasinya? Belum, nanti kita dalam. Ini kan temuan dari penggeledahan. Dugaan sementara sumberannya Pak? Dari mana Pak? Sumber Bapresnya Pak? Belum tahu. Rencana mau dikirim ke mana? Mau dikirim ke Makassar. 4 kontainer. Berarti dugaan ilegal dan atau gimana? Dugaannya ilegal. Kemarin begitu beliau ditangkap, sudah beredar karena viral kan, kami menghubungi beliau semuanya, ada teman-teman juga yang ditangkap, tidak bisa lagi kita kontak. Nanti sekitar jam 5 sore baru keluarga beliau menghubungi saya kan lagi liburan di Makassar. Sebenarnya saya pulangkan hari ini, ternyata kita disuruh pulang hari ini, saya pulang untuk menangani kasus ini. Pulangannya Bapak ini juga ada kaitannya dengan penanganan kasus itu ya Pak ya? Iya, jadi penanganan kasus tersebut ya kita secara selaku penasihat hukum, begitu pun dengan keluarga, kooperatif aja kita. Silahkan, kita menghargai dan menghormati proses penegakan hukum. Nah, cuma ya tolonglah prosedur hukum ya supaya dipenuhi juga gitu. Namanya surat penangkapannya, pasal berapa yang dikenakan dan lain-lain sebagainya, itu yang kita butuhkan. Nah, hari ini kan terakhir penangkapan. Lewat itu 1 kali 24 jam kan sudah masuk ke penahanan. Suratnya belum ada Pak. Penahanan ini juga harus keluar. Supaya keluarga tahu di mana beliau ditahan. Pantauan lalu lintas di hari ketiga Lebaran di lintasan Kota Bekasi, arus balik mudik belum terlihat signifikan mengarah ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Seperti yang tampak di jalur mudik Jalan Jenderal Ahmad Yani depan gerbang tol Bekasi Barat, di mana kendaraan pemudik telah terlihat meski jumlahnya belum signifikan. Kapolres Metro Bekasi Kota mengatakan situasi arus lalu lintas di hari ketiga Lebaran pun terpantau ramai lancar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bisa saya sampaikan situasi arus mudik di H+3 Lebaran ini masih terpantau belum terlalu signifikan. Namun sejumlah pengendara ataupun pemudik sudah mulai nampak terlihat. Menurut keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki, arus mudik puncak akan terjadi pada tanggal 6, 7, 8 Mei 2022 besok. Adapun dari situasi arus lalu lintas, terpantau ramai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan gerbang tol
Bekasi Barat, di mana titik ini adalah titik sentral dari arus mudik kendaraan dari arah Pantura Jawa di arteri Kota Bekasi melintas menuju ke arah Kalimalang, Jakarta. Adapun untuk di pintu gerbang tol Bekasi Barat merupakan akses utama kendaraan dari arah tol Jakarta Cikampek ya untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya. Adapun dari keterangan Jasa Marga sendiri, arus mudik di H-2 kemarin sudah terpantau pergerakan lalu lintas sebanyak 195.000 kendaraan yang tercatat dari 3 titik, yaitu arah timur di tol Jakarta Cikampek, lalu arah barat di tol Merak, lalu di arah selatan Jagorawi. Namun puncak arus mudik kembali akan terjadi pada mulai besok tanggal 6 dan dilanjut pada hari Sabtu dan Minggu 22 Mei hingga 2022. Adapun untuk rekayasa lalu lintas sudah mulai diberlakukan. Salah satunya adalah one way yang rencananya akan mulai diterapkan pada besok dari kilometer 72 hingga ke 47, namun akan mungkin diperpanjang hingga ke Jakarta. Adapun untuk di Kota Bekasi sendiri, ketika one way di jalan tol akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Kendaraan-kendaraan ini tidak dapat melintas ketika one way diberlakukan. Mereka akan diarahkan oleh petugas kepolisian melintas di jalur arteri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yusuf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Jakarta menuju Jawa pula dalam rangka arus balik itu akan melalui jalur arteri yang ada. Itu. Untuk di jalur arteri, Pak, persiapannya seperti apa? Ya, intinya baik personil dari Polres Bekasi Kota dan pemerintah kota, terutama Dinas Perhubungan maupun dinas-dinas terkait, semua sudah siap. Baik sarana prasarana maupun personil ada, petunjuk-petunjuk sosialisasi sudah dipasang di banner-banner dan termasuk himbauan-himbauan agar masyarakat paham, tahu, termasuk sudah kita share di grup WhatsApp yang ada. Itu alternatif perjalanan arus balik dari Jakarta menuju Jawa melalui arteri juga sudah kita sampaikan. Seperti tradisi Lebaran pada umumnya, selesai sholat Idul Fitri di masjid, para jamaah kaum muslim langsung berjabat tangan dan bersilaturahmi. Seperti di Buyat, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Ada tradisi yang dilakukan sejak turun-temurun, yakni tradisi silaturahmi naik turun ke rumah warga atau biasa disebut ron kampung. Tradisi ron kampung ini dilakukan oleh 6 desa yang ada di Buyat, yakni Desa Buyat, Buyat Selatan, Buyat Tengah, Buyat 1, Buyat Barat, dan Buyat 2. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rustaman Paputungan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rustaman. Ya, terima kasih Mei, rekan-rekan di studio dan para Tribuners dimanapun berada. Ya, selamat sore. Jadi dari Bolaang Mongondo Timur, Desa Buyat, saya akan melaporkan di mana seperti biasanya usai sholat sunat Idul Fitri, itu sholat sunnah Idul Fitri di masjid, para kaum muslimin wal muslimat langsung berjabat tangan. Bahkan ada yang menangis sembari memohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Ya, di Buyat, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, itu ada tradisi yang dilakukan sejak turun-temurun, ya, ini tradisi naik turun rumah atau silaturahmi dengan berkeliling kampung Tribuners. Ya, jadi sebelum Desa Buyat menjadi 6 desa, itu tradisi silaturahmi naik turun ke rumah warga memang sudah dilaksanakan sejak dari orang tua terdahulu Tribuners. Kami akan menginformasikan juga Tribuners
tradisi ini juga di Buyat Selatan bukan hanya warga Muslim yang naik turun rumah untuk bersilaturahmi, tapi ada juga warga atau masyarakat dari non-Muslim. Karena di Buyat Selatan, Tribuners, itu memang ada masyarakat yang dari golongan sahabat atau golongan non-Muslim, Tribuners. Ya, ada beberapa tokoh masyarakat yang kami sempat wawancarai terkait tradisi ini. Itu Bapak Rajunan Ude, warga masyarakat Desa Buyat Selatan, itu mengatakan bahwa memang tradisi ini sudah sejak dilakukan secara turun-temurun. Bahkan waktu dia masih kecil, dia sudah mengerti itu tradisi ini sudah dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu, Tribuners. Bahkan menurutnya itu almarhumah ayahnya, almarhumah ibunya itu menjadi ketua kelompok yang ada di desa. Jika ada warga non-Muslim yang melakukan baik itu hajat hidup atau hajat mati, itu dilakukan oleh masyarakat Muslim setempat, Tribuners. Ya, ada juga tokoh masyarakat Desa Buyat Barat, Bapak Ivan Paputungan, mengatakan bahwa memang tradisi ini sudah dilakukan sejak turun-temurun. Itu dilakukan setelah sholat sunnah Idul Fitri, itu dilakukan secara serentak, diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, juga para kaum pemuda. Nah, pada tahun 1995 itu di era Sangadi atau Kepala Desa Buyat waktu itu, Belum Mekar, almarhum Bapak Idris Ununongo, tradisi ini sudah diatur, Tribuners. Jadi sudah diatur cara untuk bersilaturahmi bagi warga yang ada, Tribuners. Jadi pada hari kedua Lebaran itu dilakukan oleh kaum bapak, Tribuners, dan hari kedua dilakukan oleh kaum ibu, dan hari ketiga itu kaum remaja atau kaum pemuda, Tribuners. Ya, jadi tradisi ini sudah diatur sejak tahun 1995. Tapi sebelumnya, Tribuners, memang tradisi ini sudah dilakukan. Ya, begitupun untuk pasang lampu, Tribuners. Mungkin kalau pada saat ini itu namanya lampu hias, tapi kalau dahulu itu istilah lampu pal. Ya, jadi lampu pal itu dipasang di depan rumah-rumah warga dengan menggunakan lampu 10 watt. Nah, kemudian Tribuners, tujuan dari silaturahmi naik turun rumah atau keliling kampung atau ron kampung itu tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi, artinya hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas, Tribuners. Ya, termasuk bagi warga atau masyarakat non-Muslim. Karena menurut mereka selama 1 bulan penuh itu melakukan ibadah puasa sambil mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah. Nah, setelah habis melaksanakan ibadah puasa, itu ada sholat sunat Idul Fitri. Nah, itu dilakukan silaturahmi, artinya dengan
hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Karena menurut mereka itu tidak akan sempurna amalan seseorang bila tidak melakukan kedua hal tersebut. Ya, demikian Mei, laporan saya dari Bolangmongo Timur, Sulawesi Utara. Kembali ke studio. Terima kasih Rustaman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Volume kendaraan di Jalan Raya Puncak Bogor pada momen Lebaran 2022 ini mengalami peningkatan pada Rabu 4 Mei. Puluhan ribu kendaraan menyerbu kawasan Puncak Bogor di momen libur Lebaran ini. Volume kendaraan roda 4 tercatat sebanyak 40.000, sementara kendaraan roda 2 mencapai 50.000. Titik kemacetan yang ditimbulkan pun mencapai 5 titik, di antaranya titik Pasar Cisarua, Pasir Muncang, Mega Mendung, Simpang Taman Safari, dan Gunung Mas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan untuk kondisi lalu lintas terkini di kawasan Puncak Bogor hari ini, hari Kamis ini, tanggal 5 Mei 2022. Kondisinya menurut keterangan pihak kepolisian agak menurun, untuk volume kendaraannya agak menurun dibanding hari sebelumnya. Namun titik kepadatan pantauan kami masih terjadi. Meski begitu, ruas-ruas titik jalan yang lain di sepanjang Jalan Raya Puncak masih terdapat ada area yang masih bisa dilintasi pengendara dengan kondisi ramai lancar. Memang kepadatan cukup tinggi sempat terjadi pada hari Rabu kemarin, yang mana didominasi oleh kendaraan roda 2. Menurut keterangan pihak Polres Bogor, kendaraan roda 2 yang mendominasi kepadatan di Jalan Raya Puncak pada Rabu kemarin itu mencapai 50.000 kendaraan, dan menurut pantauan dari pihak kepolisian cukup banyak kendaraan roda 2 yang kerap memakan laju. Kepadatan di kawasan Puncak ini diprediksi akan kembali meningkat pada hari Jumat atau tanggal 6 Mei besok, yang mana peningkatan kepadatan atau volume kendaraan di kawasan Puncak untuk Jumat besok ini terjadi karena hari Jumat besok ini memasuki long weekend atau akhir pekan yang biasa ramai akan para wisatawan. Selain itu, hari Jumat besok ini bersamaan dengan adanya pemberlakuan one way di tol Jakarta Cikampek, dan imbas dari one way yang diberlakukan di tol Jakarta Cikampek ini diperkirakan ada kendaraan yang mengambil jalur alternatif via Puncak Bogor, sehingga kawasan Puncak Bogor diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan sebagai persiapan untuk jelang kepadatan yang diprediksi terjadi besok ini, pihak Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana, juga pantauan kami melakukan peninjauan langsung ke Pospol Gadog tadi, dan Kapolda Jawa Barat juga mengimbau kepada masyarakat untuk memaklumi terkait rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian, yakni terkait sistem satu arah atau one way yang diberlakukan di sepanjang Jalan Raya Puncak. Demikian. Baik, terima kasih Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Jawa Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekan-rekan, ini hari ketiga pada Idul Fitri, kita sedang melakukan operasi ketupat, khususnya mengantisipasi arus balik dari wilayah Bandung dan wilayah Jawa Tengah, baik yang melewati jalur tol maupun jalur arteri. Dan ditambah dengan kita harus memberikan pengamanan berupa kenyamanan kelancaran lalu lintas kepada saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri dengan datang ke tempat wisata. Kedatangan saya di Bogor adalah untuk memastikan bahwa arus wisata di Bogor, khususnya di Puncak, berjalan dengan aman dan lancar. Pada kesempatan ini, mohon izin kepada para masyarakat agar bisa mempedomani informasi-informasi yang diberikan oleh kepolisian Polres Kabupaten Bogor. Karena memang jalur arus ke Puncak itu sedemikian tinggi, animo masyarakat untuk tempat wisata cukup tinggi, sehingga beban jalannya tidak bisa dilakukan secara normal, sehingga polisi harus melakukan diskresi yang bisa kita lakukan sejak zaman Kapolres Bogor di sini adalah berupa memberikan prioritas jalan atau one way ke jalur atas.
sehingga saudara kita yang akan jalan-jalan ke tempat wisata itu bisa aman dan lancar. Nah, informasi one way itu juga disampaikan kepada kita agar masyarakat yang Ratusan calon penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Bangka menuju ke Pulau Belitung tampak mengular di depan pintu loket Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang pada Rabu siang. Pada hari ketiga Lebaran, antrian di loket mengular lebih panjang dari biasanya. Bahkan situasi ini hampir mirip dengan situasi musim mudik sebelum pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Mai dan Tribuners. Memang sejak kemarin atau tepat pada H+3 Lebaran hingga hari Kamis ini atau tepatnya pada H+4 Idul Fitri 1443 Hijriah, memang kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana memang untuk kepadatan penumpang sendiri memang hampir mirip seperti dengan situasi mudik sebelum pandemi COVID-19. Pantauan awak media di lapangan juga sejak pukul 10 hingga proses pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, memang sejumlah penumpang masih mendatangi Pelabuhan Pangkal Balam. Di mana memang berdasarkan keterangan dari seorang calon penumpang, di mana memang mereka melakukan mudik lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang dan antrian panjang arus balik mudik tahun ini, di mana memang menurutnya dengan mudik lebih awal belum terlalu ramai masyarakat yang melakukan perjalanan pulang untuk kembali ke perantauan. Sementara itu juga masyarakat juga menyambut baik dengan adanya peraturan pemerintah yang kembali memperbolehkan masyarakat untuk mudik, di mana memang dengan persyaratan seperti telah melakukan tes PCR bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis pertama maupun kedua, hingga dibebaskannya tes PCR maupun antigen bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Subseksi Lalu Lintas Angkutan Laut Kantor Kesehatan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Pangkal Balam, Ferdiansyah mengatakan memang arus balik di Pelabuhan Pangkal Balam dengan rute pelabuhan Tanjung Pandan Belitung memang dimulai pada Rabu 4 Mei 2022 kemarin. Menurutnya hal itu sesuai dengan prediksi KSOP, di mana memang pada H+3 Idul Fitri arus balik mulai dilakukan oleh sejumlah masyarakat, mengingat pada hari H hingga H+2 Idul Fitri armada angkutan laut tidak beroperasi alias libur. Di mana memang berdasarkan dari data dari KSOP, angkutan penumpang arus balik dari Pelabuhan Pangkal Balam memang beroperasi sejak H+3, di mana pada H+3 tersebut hanya ada satu kapal cepat yang beroperasi, di mana yaitu dengan kapal jenis ekspres bahari dengan rute Pelabuhan Pangkal Balam menuju Pangkal Pinang menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung. Begitu juga dengan sebaliknya, di mana memang selama arus mudik dan arus balik tahun ini kapal cepat tersebut memang setiap hari melayani penumpang, di mana memang pada hari-hari biasa untuk kapal ekspres bahari ini hanya melayani 2 kali perjalanan dalam seminggu, yakni pada hari Selasa dan hari Sabtu. Selain itu, untuk jenis kapal roll on roll off atau RoRo yang beroperasi dari dari Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memang akan mulai beroperasi pada hari ini atau H+4 Lebaran. Tepatnya pengoperasian kapal RoRo tersebut akan dimulai pada dini hari nanti. Hal itu mengingat operasional kapal RoRo sendiri di Pelabuhan Pangkal Balam mengandalkan pasang surut air laut, di mana memang ketika air laut surut, kapal tersebut tidak dapat bersandar di Pelabuhan Pangkal Balam. Di mana memang berdasarkan dari data KSOP juga sampai saat ini juga calon penumpang, khususnya di terminal Pelabuhan Pangkal Balam, memang sudah ada yang melakukan arus balik maupun dari sebaliknya, balik dari Pulau Belitung menuju Pulau Bangka ataupun sebaliknya. Di mana memang untuk prediksi
puncak arus balik sendiri terjadi pada mulai besok, tepatnya pada hari Jumat hingga 8 Mei atau tepatnya pada hari Minggu 2022 mendatang. Oleh karena itu, KSOP sendiri mengimbau masyarakat untuk lebih awal melakukan arus balik. Hal itu untuk menghindari kepadatan penumpang pada puncak arus balik pada tanggal 6 hingga tanggal 8 mendatang. Sementara itu juga berdasarkan data dari KSOP, pada arus mudik kemarin setidaknya ada sekitar 42.972 orang yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Pangkal Balang sepanjang arus mudik tahun 2022 kemarin, di mana hal itu terjadi sejak H-15 hingga H-1 tepatnya pada 1 Mei 2022 lalu, di mana rinciannya dari 42.000 tersebut masyarakat yang melakukan ataupun penumpang yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Pangkal Balang setidaknya ada sekitar 25.000 lebih yang melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan untuk tujuan Belitung sini ada sekitar 17.398 orang. Maka dari itu untuk mengantisipasi arus balik mudik tahun ini, Pelabuhan atau KSOP Pangkal Balang juga menyediakan 10 armada, di mana 10 kapal tersebut 8 diantaranya bisa disiagakan di Pelabuhan Pangkal Balang untuk melayani arus balik tahun ini, sedangkan 2 kapal diantaranya di standby-kan di Pelabuhan Belitung dengan rute Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Tanjung Priok, Jakarta. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih Cepi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki hari keempat Idul Fitri yang masih dalam suasana libur Lebaran, Anda dapat menjadikan Museum Nasional Indonesia menjadi tempat untuk dikunjungi. Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, menyediakan 9 galeri menarik yang instagramable. Nah, untuk mengetahui apa saja 9 galeri menarik tersebut, sudah ada Leonardus dari Warta Kota yang akan menyampaikan laporan selengkapnya untuk Anda. Silahkan, Leo. Baik, terima kasih rekan Mei. Salah satu rekomendasi tempat wisata di Jakarta yang cocok sekali untuk Tribuners mengisi waktu libur adalah Museum Nasional Indonesia. Berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Museum Nasional Indonesia menawarkan berbagai macam galeri yang menarik dan instagramable untuk Tribuners. Ada galeri topeng, galeri senjata, galeri wayang, galeri alat musik, galeri perhiasan, galeri tekstil, galeri keramik, galeri terakota, galeri peradaban Islam, dan masih banyak sekali galeri yang selain yang disebutkan tadi. Karena total ada 190.000 koleksi di Museum Nasional Indonesia. Kepala Kelompok Kerja Kehumasan Promosi dan Publikasi Museum Nasional Indonesia, Dia Sulistiani, mengatakan dengan harga yang relatif cukup murah, yaitu sebesar Rp5.000, pengunjung bisa bermain sambil belajar dari 190.000 koleksi yang dimiliki. Ada koleksi arkeologi, prasejarah, koin mata uang, medali, dan lain-lain. Nah, Museum Nasional Indonesia ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Dia menyarankan pengunjung agar membeli tiket secara online supaya tidak kehabisan. Pihaknya juga mengimbau kepada para pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak saat berada di lokasi museum. Nah, Museum Nasional Indonesia juga menyediakan hand sanitizer yang harus digunakan sebelum pengunjung masuk, dan juga pengunjung diwajibkan untuk scan QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Leo atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kelompok Kerja Kehumasan Promosi dan Publikasi Museum Nasional Indonesia. Berikut tayangan ini untuk Anda. Yang libur tanggal 29 dan 30 April ya, itu sekitar hari pertama itu 29 April itu sekitar ada 700-an orang pengunjung, kemudian yang hari kedua 30 April ada sekitar 800-an pengunjung, kemudian yang hari ini ketika habis lebaran ya, ternyata melonjak nih. Ya, yang kontak SAJ yang on the spot itu sekitar 1000 gitu. Tapi
belum nanti totalnya yang secara online. Oh, ada ya? Karena kita ada yang online juga gitu selain OTS. Nah, kita selain bisa berkunjung ke museum, kita punya wahana baru. Apa itu? Ruang imersiva. Apa itu? Jadi ruang di mana kita bisa belajar tentang sejarah museum, tentang koleksi museum. Itu dalam film audiovisual gitu. Jadi ada 8 film yang akan bisa kita tonton di ruang imersiva dan mungkin sekitar durasinya 30 menit setiap sesi. Setiap hari kita ada 7 sesi. Tapi memang peminatnya sangat banyak, jadi ketika kita buka itu langsung banyak banget, hampir dari 1.700-an orang berebutan untuk memesan. Itu akhirnya kita batasi, kita lock per per minggu gitu. Ini untuk minggu ini udah full. Udah full ya untuk kita minggu mulai ini. nanti buka lagi untuk minggu depannya. Oke. Bu, untuk kapasitas Museum Nasional Indonesia sendiri ada berapa orang sih, Bu? Kapasitas ini karena gedung A ini sudah mulai dibuka ya, mungkin lebih dari 1.500 ya. 1.500 orang ya, Bu? Kemarin belum dibuka itu sekitar 750, tapi karena ini udah full dibuka. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, untuk yang OTS itu sendiri, yang di loket atas aja, yang OTS itu, on the spot itu 600 tiket, yang di bawah sekitar 400-an tiket, itu belum yang online. Gitu. Berarti prediksinya ada berapa? Ada lebih. Memasuki hari keempat libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah tempat wisata di kota Jambi dipadati pengunjung. Satu di antara tempat wisata yang ramai pengunjung, yakni Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Tempat wisata yang berlokasi di Jalan Sunario, Kota Jambi ini dipadati pengunjung sejak hari pertama libur Lebaran. Bahkan pengunjung tampak antri di depan tempat pembelian karcis masuk. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Fitri Amalia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fitri. Terima kasih rekan Mei. Libur Lebaran tahun ini sejumlah tempat wisata di Kota Jambi ramai dipadati oleh pengunjung, dan salah satunya Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Dan Kebun Binatang Taman Rimba Jambi ini ramai dipadati pengunjung sejak hari pertama libur Lebaran. Dan membludaknya pengunjung di Kebun Binatang Taman Rimba Jambi juga telah diantisipasi oleh pihak Kebun Binatang dengan berkoordinasi dengan aparat dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Eliani, itu menyebut perdana Kebun Binatang buka kembali saat libur Lebaran setelah 2 tahun lalu tutup karena pandemi. Dan pihak Kebun Binatang Taman Rimba Jambi juga melakukan berbagai persiapan untuk menyambut Lebaran tahun ini. Dan untuk target jumlah pengunjung Kebun Binatang Taman Rimba Jambi selama libur Lebaran tahun ini menargetkan ada sebanyak 50.000 pengunjung yang akan berkunjung ke Kebun Binatang Taman Rimba Jambi ini. Dan untuk sampai dengan H+2 libur Lebaran diperkirakan pengunjung saat itu mencapai 6.000 sampai 7.000 pengunjung yang memadati Kebun Binatang Taman Rimba. Dan diperkirakan untuk H+3 pengunjung mencapai kurang lebih 10.000 pengunjung. Dan bagi pengunjung yang akan masuk, pihak Kebun Binatang Taman Rimba Jambi juga petugas mewajibkan semua pengunjung mengenakan masker sebelum memasuki area kebun binatang. Dan juga Kebun Binatang Taman Rimba Jambi buka setiap atau selama libur Lebaran tahun ini. Dan bagi Anda yang akan berkunjung, jam buka Kebun Binatang Taman Rimba Jambi pada saat libur Lebaran mulai pukul 9 sampai dengan jam 5 sore. Untuk harga tiket sendiri, harga tiket untuk dewasa dikenakan 12.000 per orang dan anak-anak 6.000 per orang. Terima kasih rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pulau Penyengat di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau saat ini menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur lebaran. Masyarakat dari luar Tanjung Pinang pun terlihat ramai berkunjung ke pulau bersejarah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Endra Kaputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Endra. Baik, Mei dan sahabat Tribun, memang di Pulau Penyengat sendiri yang terletak di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, di mana Pulau Penyengat berada di Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Nah, saat ini memang Pulau Penyengat sendiri menjadi tujuan utama nih masyarakat Tanjung Pinang khususnya, bahkan juga di berbagai daerah yang ada di Kepri, mulai dari Bintan dan kabupaten lainnya. Bahkan juga saat kita mewawancari beberapa pengunjung yang berada di Pulau Penyengat tersebut, ada juga yang datang dari Kota Padang, Mei dan sahabat Tribun. Dan untuk sahabat Tribun sendiri, untuk berkunjung ke Pulau Penyengat itu dari Kota Tanjung Pinang atau tepatnya di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang hanya memakan waktu 5 menit saja untuk ke Pelabuhan Pelantar penyeberangan Pulau Penyengat, di mana untuk moda transportasinya menggunakan kapal pompong atau kapal kayu menggunakan mesin tempel, itu dengan harga hanya 7.000 sekali jalan. Dan untuk sahabat Tribun yang mungkin datang dengan berombongan, itu juga bisa disediakan charter kapal pompong dengan sekali jalan hanya seharga 100.000. Dan sesampainya di sana sahabat Tribun, banyak wisata yang bisa sahabat Tribun kunjungi, mulai dari Masjid Pulau Penyengat yang dulunya bangunan tersebut dibuat atau dicat dengan kuning telur, dan selain itu sahabat Tribun juga banyak bisa mengunjungi makam-makam raja-raja yang sangat bersejarah. Dan untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Pulau Penyengat, sahabat Tribun juga tidak perlu harus berjalan cukup jauh, karena juga disiapkan fasilitas becak motor. Untuk becak motor sendiri, Mei dan sahabat Tribun, bahwa untuk 1 jam perjalanan becak motor mengelilingi Pulau Penyengat untuk ke destinasi wisatanya itu untuk 1 sampai 2 orang harganya Rp30.000, dan untuk 3 orang itu harganya Rp40.000. Tapi kalau untuk sahabat Tribun dan yang ingin sekali jalan menuju satu destinasi pariwisata wisata yang ada di sana, itu hanya 1 sampai 2 orang itu Rp15.000, dan 3 penumpang itu Rp20.000. Mei dan sahabat Tribun, dan keasikan dan keseruan di momen Lebaran Idul Fitri liburan ini, Mei dan sahabat Tribun, di Balai Adat Indah Perkasa sendiri atau Balai Adat biasa disebut oleh para pengunjung atau wisatawan, itu juga dihadirkan band yang bisa menghibur para pengunjung. Begitu Mei dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Memasuki hari keempat Lebaran, aktivitas arus balik mengalami peningkatan di Pelabuhan Bakauheni. Pada Kamis 5 Mei 2022, aktivitas dermaga 1, 2, dan 3 terus meningkat dari hari sebelumnya. Sejumlah kendaraan pun terus berdatangan ke area dermaga Pelabuhan Bakauheni. Diprediksi peningkatan volume kendaraan yang melakukan arus balik akan terus terjadi hingga Minggu 8 Mei mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Huri Agusto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huri. Oke, terima kasih rekan Mei. Saat ini saya melaporkan dari sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Memang terjadi peningkatan volume kendaraan ya dibandingkan dengan hari kemarin, tepatnya tanggal 4, dan hari ini tanggal 5, kendaraan dari arah Pulau Sumatera terus berdatangan di area Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Dan sejumlah kendaraan ini memang terus menaik lumayan signifikan dibandingkan dengan hari kemarin, dan tak hanya volume kendaraan saja yang meningkat, tapi juga volume pejalan kaki juga, jumlah pejalan kaki juga terus meningkat, dan diprediksi peningkatan volume kendaraan ini serta pemudik yang melakukan arus balik ini akan terus meningkat hingga tanggal 8 Mei mendatang, atau tepatnya hari Minggu H+7 Lebaran, begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Huri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bidang Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengevakuasi bayi berusia 1 minggu bersama ibunya lantaran terjebak banjir di kontrakannya di RT 4 lingkungan Rawa Bangun, Kelurahan Tobuali pada Rabu 4 Mei. Diketahui curah hujan yang tinggi menyebabkan 5 kawasan di Kecamatan Tobuali terendam banjir sejak Rabu siang. Sebanyak 111 rumah warga terendam air sekitar setengah meter atau sepaha orang dewasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yuranda. Ya, baik Mei, terima kasih. Bisa saya sampaikan pada hari kemarin curah hujan yang sangat tinggi terjadi di Kecamatan Tobuali, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat sebanyak 111 rumah warga terendam banjir setinggi setengah meter atau sepaha orang dewasa. Saat itu kedua orang ini yang terdiri dari ibu bersama anaknya berusia 1 minggu terjebak di dalam kontrakan lantaran banjir. Saat itu Badan Penanggulangan Bencana, Damkar, dan Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan langsung mengevakuasi mereka ke rumah tetangga yang tidak terdampak banjir. Amel yang saat diwawancarai mengaku terpaksa mengungsi lantaran rumahnya terendam banjir. Dia dibantu oleh masyarakat sekitar dan petugas Karang Taruna, Damkar, dan BPBD setempat berikut kepolisian untuk mengungsi ke tempat warga. Kepala Bidang Damkar dan BPBD Satpol PP Bangka Selatan, Agus, mengatakan pihaknya dibantu Tagana berupaya mendata dan mengevakuasi barang-barang milik warga yang terendam banjir. Mereka terus berupaya menjaga, tetap stay standby di tempat posko pengamanan kepolisian yang terdekat untuk mengantisipasi apabila terjadinya banjir dan hujan deras kembali lagi terjadi di daerah tersebut. Sebanyak 5 daerah yang terendam banjir, diantaranya di Kelurahan Air Linggeng sebanyak 27 rumah, Rawa Bangun 60 rumah, Air Cikampek 7 rumah, Gang Ampal Parit 8 7 rumah, serta Sukadamai 10 rumah warga. Berikut data dari Camat Tobuali, Amsori, mengatakan warga setempat Dwiki juga mengatakan banjir ini selain hujan, penyebabnya adalah aktivitas tambang yang berada di daerah sungai tersebut, sehingga sungai terjadi mampet dan airnya meluap ke perkarangan rumah warga. Untuk mengantisipasi ini, pihak
kelurahan serta petugas terkait masih berupaya membuka arus untuk supaya air di dalam rumah warga tidak menggenangi lagi. Begitu, Mei, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Yuranda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga mengepung maling yang tengah beroperasi di rumah mewah di Jalan Baru Sukaraja, Kampung Cimahpar, Desa Pasir Halang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi sore hari saat rumah mewah tersebut ditinggal pemilik keluar kota. Pemilik rumah yang memantau dari rekaman CCTV online kemudian melaporkan adanya orang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dian. Ya, selamat sore, Mei. Baik, Tribuners, terkait dengan pemukiman adanya maling yang masuk rumah pada hari kemarin, tepatnya di Jalan Baru Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pada saat pukul 9, bahwa pemilik rumah meninggalkan rumah untuk berlibur ke wilayah Cianjur. Namun saat meninggalkan rumah melihat ada satu orang yang dicurigai dan ternyata ia membobol rumahnya. Saat diketahui berawal dari rekaman CCTV yang ada di dalam rumah, tiba-tiba pemilik rumah saat mengecek CCTV terlihat kameranya tidak mengarah tepat yang bagaimana mestinya. Namun ia lebih berbelok kepada arah yang tembok yang tidak bisa dilihat. Setelah dipastikan, dicek rekaman sebelumnya, ternyata ada orang masuk, sehingga pemilik rumah menghubungi keluarga yang berada di Sukabumi pada saat itu, dan menghubungi aparat kepolisian untuk segera menangkapnya. Saat terjadi penangkapan, sebelum kedatangan polisi, bahwa pemilik rumah terlebih dahulu menghubungi RT RW setempat, sehingga pelaku dikepung dan menyerahkan diri kepada masyarakat, hingga akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota. Saat ini pelaku sedang dilakukan pemeriksaan upaya penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Mike. Baik, terima kasih Dian Herdiansyah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakak pemilik rumah serta ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan penangkapan barusan diduga maling seperti apa sih, Kang? Tadi adik saya kan berangkat ke Cianjur. Yeah. Nah, pas pulangin, dia nelpon saya, cina ada yang maling di rumah, tapi udah kerekam sama CCTV, katanya udah kena juga. Bisa nggak ke rumah sekarang? Takut ada yang diambil apa-apanya. Oh boleh, langsung saya ke sini. Pas datang bareng sama Pak Polisi, ternyata emang udah ketangkep dan katanya satu orang. Tapi saya lagi cari informasi, kenapa dia tahu ini lagi kosong pas hari K gitu, dan masa satu orang. Jadi menduga ada keterlibatan orang lain juga. Kayaknya ya? Ada beberapa orang yang kasih informasi bahwa ini rumah lagi kosong. Oke, siap. Kang, kejadiannya tepatnya jam berapa, Kang? Tepatnya mas saya kurang tahu, tapi ini sekarang jam 2, berarti kira-kira jam 2-an. Tadi kan belum terjadi maling itu, tadi kan yang punya rumah keluar rumah nih. Iya. Si rumah ini kan dipasangnya CCTV yang wireless via HP. Terus di jalan dipantau sama yang punya rumah. Ternyata ada orang katanya masuk. Nah, yang punya rumah telepon sama pihak keluarganya. Terus pihak keluarga telepon ke saya, ke RT. Nah, dari sana saya arahin warga supaya biar dikepung nih. Iya. Terus dikepung sama warga. Nah, yang pelaku tersebut itu dari rumah ini lari ke kebun ini nih. Nah, dari kebun karena merasa sudah terpojok, akhirnya dia nyerahin diri keluar. Nah, sudah di luar di sini kita tanya-tanya di sini diproses. Si pelaku tersebut mengaku dia memang berniat mencuri rumah ini dengan berbekas buah linggis katanya. Cuman yang bersangkutan bilang dia kesini sendirian. Pelaku tersebut katanya orang Cikukulu. Orang Cikukulu. Nah, setelah itu kan dia berwajib datang, udah dibawa ke kantor polisi. Mungkin keterangan selanjutnya bisa ke Polsek, Pak. Siap. Banjir menerjang wilayah Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Rabu 4 Mei sore. Banjir ini mengakibatkan longsor sehingga sejumlah rumah warga rusak. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Palu, Asnawi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Asnawi.
Ya baik Mei, Tribuners memang pada Rabu kemarin sore hujan deras mengguyur wilayah Kota Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ya, sehingga sungai di Kelurahan Soho meluap dan merendam sejumlah rumah warga ya. Musibah itu juga mengakibatkan longsor sehingga sejumlah rumah warga yang tinggal di bantaran sungai Kelurahan Soho, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai, menyebutkan bahwa tercatat ada 5 rumah yang mengalami kerusakan akibat tergerus arus sungai. Dari 5 rumah itu, 1 rumah mengalami rusak berat dan 3 rumah rusak ringan, dan ada 1 kos-kosan ya yang kemudian juga mengalami kerusakan. Nah, selain rumah warga, ada juga menurut keterangan BPBD ada 1 unit sepeda motor yang tertimbun material longsor ya akibat tergerus arus sungai, dan sejumlah warga yang tinggal di bantaran Sungai Soho hingga saat ini masih mengamankan diri di tempat yang aman. Karena hingga saat ini cuaca di wilayah Kota Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah masih belum bersahabat. Demikian. Baik, terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas, Patwal Ditlantas Polda Kepulauan Riau turun langsung membubarkan sejumlah kendaraan yang terparkir di bahu jalan simpang Jembatan 1 Barelang Batam pada Rabu 4 Mei. Puluhan kendaraan yang terparkir langsung berhamburan meninggalkan lokasi. Saat mendengar sirine kendaraan roda 2 patroli, ada pengunjung yang langsung bergerak meninggalkan lokasi, namun ada pula yang masih nekat tetap berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumbantobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Beres. Baik, selamat sore Tribuners, selamat sore rekan Mei. Masih dalam seputar berita arus mudik begitu. Untuk mengatur arus lalu lintas di Jembatan 1 Barelang begitu. Nah, Patwal Ditlantas Polda Kepri melakukan patroli begitu, menyisir kendaraan yang terparkir di bawah ataupun di bahu jembatan Barelang. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Nah, biasanya Tribuners, jembatan 1 Barelang ini menjadi alternatif ataupun pusat tujuan warga untuk berlibur, apalagi mereka pendatang. Nah, biasanya setiap sore antrian kendaraan akan terparkir di sepanjang ini mengakibatkan kemacetan ataupun arus lalu lintas bahkan lumpuh total seperti yang terjadi pada puncak arus mudik Lebaran. Nah, jadi untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, Patwal di Ditlantas Polda Kepri melakukan patroli rutin per tiap jam begitu. Nah, seperti yang bisa kita lihat langsung. Ya, mungkin demikian rekan Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih Beres Lumbantobing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Minyak goreng untuk beberapa merek kini tak lagi langka pasca pencabutan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Pasalnya, sebelum adanya penerapan satu harga yang ditetapkan pemerintah, minyak goreng sulit ditemukan masyarakat baik di pasar tradisional maupun di beberapa retail modern. Seperti di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana minyak goreng kini sudah kembali tersedia dan tidak sulit didapatkan oleh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya sampaikan bahwa ketersediaan atau stok minyak goreng yang ada di beberapa retail maupun di distributor di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini dapat dikatakan tercukupi bahkan melimpah. Namun ketersediaan atau stok minyak goreng yang ada di Kota Kendari saat ini itu harga untuk minyak gorengnya itu melonjak naik. Rata-rata untuk per liternya itu mencapai 30.000 untuk per liternya. Seperti misalnya saja di Hypermart Kendari dapat saya sampaikan bahwa ada dua minyak goreng yang tersedia di sana, yaitu minyak goreng merek Vilma dan juga Sania, yang dimana untuk minyak goreng Vilma tersebut per liternya dijual dengan harga 30.000, sedangkan untuk merek Sania untuk ukuran 2 liternya itu dijual dengan harga 54.000. Sementara untuk di tempat lainnya itu dapat saya sampaikan untuk Indogrosir Kendari itu
merek Bimoli per liternya itu mencapai 30.000. Kemudian untuk merek Fortune untuk ukuran 2 liter itu mencapai 52.000. Kemudian untuk merek Sofia itu dibanderol dengan harga 52.000. Kemudian di retail lainnya yaitu retail Anomart Kendari dapat saya sampaikan untuk minyak goreng sedap dengan ukuran 2 liter itu dibanderol dengan harga 55.000. Sedangkan untuk minyak goreng Bimoli itu per liternya dibanderol dengan harga 27.000. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Suasana libur Lebaran masih terasa meski Idul Fitri sudah lewat atau memasuki hari keempat Lebaran. Menyambangi destinasi wisata tentu menjadi pilihan untuk memanfaatkan waktu liburan. Seperti mengunjungi destinasi wisata Pantai Bukit Tinggi di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Pantai yang terletak di pesisir Jalan Trans Selatan Sulawesi itu ramai diserbu pengunjung saat libur Lebaran, bahkan kendaraan sampai berjejal parkir di tepian pantai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Minahasa terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat. Ya, ini Pantai Bukit Tinggi. Memang sejak libur panjang ini selalu diserbu oleh pengunjung yang jumlahnya hingga ratusan orang datang berkunjung di tempat ini. Memang lokasi ini, Pantai Bukit Tinggi ini jadi favorit belakangan ini karena memang banyak keunggulan yang bisa dinikmati jika datang ke Pantai Bukit Tinggi ini. Pertama, dari segi keamanannya, Pantai Bukit Tinggi ini perairannya relatif dangkal sehingga sangat aman untuk berenang, anak-anak khususnya lebih terjamin keamanannya. Kemudian di sini juga cukup nyaman karena sudah pengelola destinasi ini merupakan warga setempat yang sudah menyiapkan pondok-pondok sederhana yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai di tepi pantai. Memang untuk jaraknya ke Pantai Bukit Tinggi ini memang cukup jauh, terutama dari pusat kota Manado karena waktu tempuhnya itu hampir 2,5 jam. Namun pengunjung yang datang di Pantai Bukit Tinggi ini kebanyakan dari warga setempat saja di Minahasa yang jaraknya cukup dekat untuk menempuh jarak di Pantai Bukit Tinggi ini. Memang di sini ada yang datang itu selain anak-anak muda, ada juga jemaat gereja yang menyiapkan waktu khusus untuk beribadah di pantai. Setelah itu mereka bisa menikmati suasana pantai. Di sini juga ada nelayan setempat menyiapkan wahana-wahana yang bisa dimanfaatkan, misalnya perahu sederhana ini, perahu pelang namanya, ini dimanfaatkan untuk mengantar pengunjung yang ingin menelusuri laut yang ada di sekitaran pantai Desa Bukit Tinggi ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Reonor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Malam Takbir di Kabupaten Melawi dimeriahkan dengan Festival Pawai Takbir yang diramaikan dengan puluhan mobil hias. Pawai Takbiran di ibu kota Kabupaten Melawi, yakni Kota Nangapino, digelar pada Minggu 1 Mei. Puluhan mobil dihias dengan ornamen khas Islam seperti miniatur masjid lengkap dengan lampu kerlap-kerlip dan beduk. Mobil itu juga dilengkapi dengan tulisan ucapan selamat Hari Raya dari masing-masing kecamatan dan kelurahan, ormas, serta lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, David Nurfianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan David.
Baik, terima kasih rekan Mei. Menginformasikan bahwa malam takbiran di Kabupaten Melawi dimeriahkan dengan festival pawai takbir yang diikuti oleh puluhan peserta yang menggunakan kendaraan roda 4 dengan membawa ornamen-ornamen khas Lebaran seperti miniatur masjid, miniatur Ka'bah, bahkan miniatur ketupat Lebaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bupati Kabupaten Melawi untuk memeriahkan Idul Fitri 1443 Hijriah khususnya di Kabupaten Melawi, dan acara ini diikuti oleh beberapa ormas, kecamatan, desa, dan beberapa pengurus-pengurus masjid di daerah Kabupaten Melawi. Terima kasih rekan Mei. Terima kasih David atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki hari ketiga Lebaran atau Rabu 4 Mei 2022, Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas di Jalan Samratulangi masih sepi pengunjung. Sejumlah pengunjung yang masih sempat datang juga didominasi oleh warga non-muslim Kota Ambon. Pasalnya, sebagian warga muslim masih sibuk melakukan silaturahmi ke rumah kerabat dan teman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Baik, rekan Mei dan Tribuners, hingga memasuki hari ke-4 Lebaran hari ini, di Kota Ambon sendiri pada pusat perbelanjaan masih terpantau jauh daripada kata normal, Tribuners. Jika biasanya di hari-hari normal seluruh ruko di Ambon Plaza atau yang biasa dikenal dengan Amplas oleh warga Kota Ambon biasanya sangat ramai oleh pengunjung karena di dalam Amplas terdapat puluhan kios-kios yang kemudian biasanya memperdagangkan pakaian untuk wanita maupun pria, kemudian ada juga sepatu, ada juga pernak-pernik lainnya. Namun hingga memasuki hari keempat Lebaran ini, Amplas masih terpantau cukup sepi, bahkan sejumlah kios di Amplas juga masih terpantau tutup, ada sekitar belasan kios. Kemudian ada juga tempat arena bermain anak-anak di lantai 3 Ambon Plaza yang masih belum juga beroperasi. Di sebelahnya ada juga food court Tribuners yang bahkan masih tutup dan masih belum ada pedagang yang berjualan di sana. Kemudian pada lantai 2 Amplas yang biasanya berisikan oleh banyak tukang-tukang servis atau konter-konter handphone, masih beberapa yang buka, namun masih banyak juga yang tutup. Dan warga yang berdatangan ke Amplas juga masih terpantau cukup sepi daripada hari normal biasanya. Kemudian terpantau juga Bandara Patimura Ambon di hari keempat Lebaran ini masih cukup sepi, Tribuners. Terdapat kita informasikan jumlah penerbangan yang terjadi di Bandara Patimura Ambon masih di kisaran 500 hingga 600-an penumpang, dan ada kurang lebih 10 trip penerbangan setiap harinya sejak hari pertama Lebaran hingga hari keempat ini. Jadi masih sangat jauh dari kata normal, karena biasanya untuk aktivitas penerbangan di Bandara Patimura Ambon itu berada di kisaran 1.800 hingga 2.000-an penumpang setiap harinya, dan kurang lebih penerbangan biasanya mencapai 16 penerbangan. Jadi hingga hari keempat bisa dilaporkan bahwa situasi Kota Ambon atau kondisi Kota Ambon masih terpantau sepi, belum ada aktivitas normal yang biasanya terjadi seperti hari-hari biasanya, dan kemungkinan keramaian akan kembali lagi terjadi di kota berjuluk manis ini pada hari Senin mendatang ketika aktivitas perkantoran dan juga kantor, kemudian sekolah-sekolah dan warga sudah mulai kembali dari mudik Lebaran. Tribuners. Sekian laporan saya dari Ambon, rekan ini. Terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seluruh pesepak bola Maluku yang merumput di Liga 1 Indonesia berlaga di sebuah laga eksebisi di lapangan Matawaru, Tulehu. Mereka berlaga dalam pertandingan yang bertajuk Liga 1 di Matawaru. Pertandingan telah dimulai sejak hari kedua Lebaran atau sehari setelah Lebaran. Pertandingan eksebisi usai Idul Fitri ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kampung sepak bola Tulehu sejak 20 tahun terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dedi.
Baik, terima kasih Mei dan Tribuners. Ya, memang kalau kita berbicara soal sepak bola di Maluku, tentunya kita melihat ke kampung sepak bola yang ada di Maluku, yakni Tulehu. Ya, mengenai Idul Fitri Games atau pertandingan untuk para pesepak bola yang merumput di kasta tertinggi sepak bola di tanah air, yakni Liga 1 dan Liga 2, Tulehu selalu menampilkan pertandingan-pertandingan di setiap H+1, maksud kami H+1 Idul Fitri begitu. Nah, ini merupakan satu budaya yang sudah ada sejak 20 tahun lalu, sejak era Imran Nahumaruri yang sekarang menjadi salah satu legenda sepak bola Maluku juga. Nah, pada Idul Fitri Games tahun ini diundang beberapa klub, yakni Maluku FC, kemudian ada juga Alba Hatukau dari Batu Merah, Ambon, kemudian ada juga Latulua FC dari buka dengan harga 2 juta rupiah. Nah, selain untuk ajang silaturahmi, kegiatan ini dilakukan juga untuk kegiatan sosial lainnya seperti sumbangan untuk masjid. Jadi setiap penonton yang datang akan dimintai sumbangan sukarela selama 4 hari ke belakang, 4 hari terakhir, dan sumbangan sukarela itu akan disumbangkan seluruhnya untuk pembangunan masjid di negeri Tulehu. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Momen Lebaran menyisakan banyak cerita bagi masyarakat, termasuk kisah nahkoda kapal yang tak merayakan Lebaran selama 11 tahun. Nahkoda bernama Amir itu selama belasan tahun tidak dapat merasakan momen Lebaran bersama keluarga lantaran pekerjaannya sebagai nahkoda di KMP Batu Mandi. Namun dengan profesi tersebut, Amir memiliki rasa kebanggaan dapat mengantarkan orang ke tempat tujuannya agar dapat berkumpul bersama keluarga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Domi. Wartawan kami telah menghibur wawancara dengan pihak terkait, berikut tayangan ini untuk Anda. Amir sebagai? Saya nahkoda di KMP Batu Mandi. Kita sudah berapa lama kita menjadi nahkoda di sini? Di kapal ini saya lebih kurang 2 tahun. Sebelumnya di Batak, terus pindah ke Sebuku di sini, terus ke kapal itu. Dari keseluruhan dari Batam sampai Lampung. Awalnya saya di Aceh, jadi pertama nahkoda. Kemunculan 2 ekor buaya mengejutkan warga di seputaran Jalan Jambu-Jambu RT 4 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada Rabu 4 Mei pagi. Menurut informasi yang dihimpun, hewan buas ini muncul dari rawa-rawa bekas kolam ikan yang berada di tengah pemukiman penduduk. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavenia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rita. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa kemunculan 2 ekor buaya ini sangat mengejutkan warga sekitar ya, mengingat rawa-rawa tersebut merupakan tempat memancing masyarakat sekitar setiap harinya. Nah, sebenarnya beberapa masyarakat sudah mengatakan bahwa mereka sudah sering melihat buaya tersebut, namun kebanyakan masyarakat sekitar tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tidak mempercayai jika ada buaya di sekitaran rawa-rawa bekas kolam ikan tersebut ya, Mei dan Tribuners. Kemudian setelah BKSDA sudah berkoordinasi dengan Samarinda Animal Rescue atau SAR untuk melakukan pencarian hingga saat ini. Untuk informasi awal juga ya, buaya tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak Selasa 3 Mei lalu ya, Mei dan Tribuners, namun masyarakat baru menyadari itu pada Kamis kemarin Tribuners. Nah, setelah itu akhirnya dilakukan pencarian. Setelah dilakukan pencarian diketahui di kolam rawa sedalam 2 meter tersebut, buaya-buaya tersebut sudah menempati itu sudah cukup lama karena ini dibuktikan dengan adanya sarang mereka di rawa tersebut. Dan anehnya sih selama ini tidak pernah muncul ya Mei dan Tribuners, sehingga dari SAR atau Samarinda Animal Rescue melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sekitar rawa namun tidak muncul.
beberapa upaya seperti memancing dengan menggunakan hewan hidup juga tidak berhasil karena kerumunan warga sangat ramai ya Mei dan Tribuners. Nah, hingga saat ini Kamis 5 Mei 2022 ini Animal Rescue masih melakukan penyisiran dan pencarian namun masih belum membuahkan hasil ya Mei dan Tribuners. Dan untuk informasi sementara lokasi pemancingan tersebut ditutup untuk masyarakat umum karena memang cukup berbahaya. Karena dari awalnya hanya 2 ekor, ternyata lebih dari 4 ekor Mei dan Tribuners karena ada dugaan sudah beranak pinak di situ dan memiliki sarang begitu Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rita atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Jamban orang tuh. Orang lagi di dalam lihat gitu Bu. Iya. Udah sering nggak Pak lihatnya Pak? Baru kali itu. Informasinya ada berapa ekor Pak? 2 ekor yang sudah dilihat mulai kemarin sore sampai tadi malam jam 1 2 ekor. Tapi bener nggak sih di sini ada penangkaran buaya dekat? Ada, Mbak. Di daerah mana Pak? Menggunakan abun. Abun di atas sana Mbak. Tapi kan sering lepas dulu sampai ketabrak kontainer juga di jalan raya itu. Wah, berarti lewat jari jalan dia malah ya? Ya dia kan air meluap, dia kan Mbak, limpah. Sampai sekarang masih aktif itu Pak anunya, penangkarannya? Masih, tapi tahu dirawat enggak di situ itu Mbak, kurang tahu juga di dalam sana. Siap. Sampai payo-payonya itu kan dulu sampai liar ditangkap orang kampung. Momen Lebaran menyisakan banyak cerita bagi masyarakat, termasuk kisah nahkoda kapal yang tidak merayakan Lebaran selama 11 tahun. Nahkoda bernama Amir itu selama belasan tahun tidak dapat merasakan momen Lebaran bersama keluarga lantaran pekerjaannya di KMP Batu Mandi. Namun dengan profesi tersebut, Amir memiliki rasa kebanggaan dapat mengantarkan orang ke tempat tujuannya agar dapat berkumpul bersama keluarga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Domi. Baik, kisah pilu dialami oleh seorang nahkoda kapal di KMP Batu Mandi. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah 11 tahun melewatkan momen Lebaran tidak bersama dengan keluarganya. Namun dengan begitu dia pun masih tetap merasa bangga karena ia dapat mengantarkan orang ke tempat tujuannya untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan berkumpul dengan keluarga besarnya begitu. Lalu ia juga menjelaskan bahwa kapal tersebut sudah dianggapnya sebagai rumahnya sendiri dan kru kapalnya adalah keluarganya, dianggap sebagai keluarganya. Lalu biasanya nahkoda Amir saat momen Lebaran ia menghabiskan waktu melakukan video call bersama keluarganya. Lalu saat dikonfirmasi apakah pihak keluarganya merasa terberatkan apabila beliau tidak pulang, bahwa dia juga menjelaskan bahwa keluarganya pun sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Amir tersebut. Lalu ia menganggap bahwa pekerjaan atau profesi Amir tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan begitu kami. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mewawancarai langsung nahkoda Amir. Berikut tayangannya untuk Anda. Amir sebagai? Saya nahkoda di KMP Batu Mandi. Kita udah berapa lama kita menjadi nahkoda di sini? Di kapal ini saya lebih kurang 2 tahun. Sebelumnya di Batam, terus pindah ke sepupu di sini, terus ke kapal ini. Dari dengan keseluruhan dari Batam yang ke Lampung? Awalnya saya di Aceh, jadi pertama nahkoda 2011 di Batam, terus pindah ke Sebuku, lintasan sini Merak, baru pindah ke sini dari 2011. Sebelumnya saya masuk SDP itu 2007 di Aceh. Setelah itu pindah ke Sibolga, pindah ke Batam, baru pindah ke Merak. Jadi total kita di kapal ini sudah berapa lama? Di atas kapal ini? Di atas kapal. Ya lebih kurang 2 tahun di atas kapal ini ya. Kapal Batu Mandi ini. Sebelumnya? Keseluruhan? Menjadi nahkoda kapal udah berapa tahun? Nahkoda saya dari 2011. Nahkoda KMP Barau di Batam. Terus sini.
Berarti kurang lebih sekitar 11 tahun ya Pak ya? Sempat jadi muallim 1 juga sebentar di Sebuku. Selama 11 tahun itu Pak, ini kan momen lebaran, gimana Pak lebaran kita ini sebagai Nakoda ini? Wah, kami nggak pernah pulang. Lebaran kami ngantar orang pulang aja. Jadi selama di kapal ya, momen lebaran itu kami di kapal. Momen lebaran itu semua kru di atas kapal. Tidak ada yang pulang, kita melayani pemudik. Nah, nanti mungkin setelah selesai arus balik, kalau nggak salah tanggal 9, nah itu baru kita jadwalkan cuti lagi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!